Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Ugoli Ihsan Fauzi dari kelas KPI 3A dengan mata kuliah Kaidah Tafsir, membahas mengenai materi takdim dan takhir. Pembahasan yang akan saya bahas mengenai takdim dan takhir yaitu pengertian takdim dan takhir, kemudian kaidah takdim dan takhir, dan yang terakhir sebab-sebab takdim dan takhir. Kita mulai dari pengertian takdim dan takhir. Takdim dan takhir pada pembahasan ini adalah seperangkat aturan atau rambu-rambu yang menjadi dasar atau asas-asas dalam memahami atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Takdim itu sendiri berasal dari kata kodama, yaitu kof, dal, dan mim. Kodama yang berarti mendahului atau menyegerakan. Kemudian kata kodama mengalami perubahan wazan dengan menambahkan satu huruf pada ain fi'linnya dengan cara mentasdidkannya menjadi qaddama, sehingga mengalami perubahan makna dari makna mendahului atau menyegerakan menjadi mendahulukan, mendatangkan atau memilih dan lebih menyukai. Dan takhir itu sendiri berasal dari kata akhara yang merupakan antonim dari kata taqdim. Kata akhara juga mengalami perubahan transformasi makna dengan menambahkan satu huruf pada ain fi'linnya sehingga menjadi akhara yang berarti penundaan, pertangguhan, dan perlambatan. Oke, yang selanjutnya adapun kaedah-kaedah takdim dan takhir itu ada dua. Yang pertama, mendahulukan penyebutan pada satu lafaz atau pada satu ayat bukan berarti lebih. Terjadi dalam realitas dan hukumnya. Kadang kata tersebut mengandung sifat kemuliaan. Sebagai contoh kita ambil surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Coba kita amati ayat berikut ini. Kenapa lafaz iyyaka na'budu lebih didahulukan daripada iyyaka nasta'in? Dalam hal ini kita bisa mengetahui maknanya secara jelas dengan menggunakan kaidah ini. Kalimat iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in karena ibadah adalah tugas dan kewajiban, sedangkan isti'anah atau pertolongan adalah hak. Kalimat abadah itu harus didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang lebih berhak untuk didasarkan selain daripadanya. Dalam hal inilah kita sebagai manusia sudah semestinya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangatlah tepat meletakkan na'budu lebih didahulukan daripada nasta'in. Karena melaksanakan tugas dan kewajiban harus lebih didahulukan daripada menuntut hak. Oke, yang kedua, kebiasaan orang Arab tidak akan mendahulukan suatu kata kecuali apa yang telah menjadi perhatiannya. Karena di dalam kata tersebut bisa mengandung makna keagungan atau apa yang menjadi perhatiannya. Salah satu contoh ayat dari kaidah yang kedua ini adalah dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakan solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Pada ayat di atas mengandung takdim dan takhir, di mana kata solat didahulukan pengucapannya karena lebih diprioritaskan. Syekh Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Misbah bahwa dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis. Salat merupakan hubungan harmonis secara vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan zakat merupakan hubungan harmonis secara horizontal dengan hubungan sesama manusia. Keduanya sama-sama penting, akan tetapi salat tentunya lebih penting
dan didahulukan. Nah, yang selanjutnya, sebab-sebab takdim dan takhir. Pertama, at-tabaruk, seperti didahulukan nama Allah pada hal-hal yang penting. Kedua, at-ta'zim, yaitu kalimat yang mengandung pengagungan. Ketiga, at-tasrif, pemuliaan, seperti penyebutan laki-laki sebelum perempuan. Keempat, al-munasabah, persesuaian, yaitu berupa penyesuaian terhadap yang lebih dahulu disebutkan dalam konteks pembicaraan. Yang kelima, mendorong untuk mengerjakan dan mewanti-wanti untuk tidak meremehkannya, seperti penyebutan wasiat terlebih dahulu sebelum hutang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.